bahwa pemerintah daerah ini adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Dan ini ada undang-undangnya terkait itu. Jadi kita mau main-main politik nggak bisa lah ya. Semuanya harus prudence, compliance ya, karena itu juga karakter seorang Pramono Anung. Jangan membandingkan dengan kepala daerah lain di era yang sama. Harus membandingkan dengan kepala daerah di daerah yang sama di era yang sebelumnya. Kalau kita mau melihat tingkat kepuasan publik terhadap Anies maupun Ahok yang selama ini dibilang tinggi, nggak pernah di atas 70%. Kenapa Bang nggak sebut Jokowi? Kenapa? Dan kita tahu juga Gubernur Jakarta itu pasti parameternya ke sana tuh. Ya, trennya begitu. Trennya begitu. Iya. Gimana Bang? Ada nggak? Tapi kan lebih keren kalau nggak ngikutin tren, asik. Guys-guysku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Torpedo. Kali ini kita wajib sepertinya Bang, menindaklanjutin omongan Menteri Koboy. Menteri Koboy. Menteri Keuangan Pak Purbaya bilang ada 200-an triliun dana mengendap di bank. Dan yang tertinggi itu ada di Pemprov DKI. 14,6 triliun ya Bang. 14,6 triliun. Dan kita mau tanya-tanya nih sama juru bicara Pemprov nih Bang. Ya. Bang Ciko Hakim udah datang ke Torpedo Bang. Ini wajib kita torpedo terus Bang. Jangan direm-rem torpedonya Bang. Kalau dulu kan waktu kampanye paling jor-joran tuh. Iya. Kalau aku cek di YouTube, yang keluar ribut sama Sylvester Bang. Sekarang nggak ditangkap-tangkap. Belum ketemu ya. Aku langsung aja Bang, tanpa tedeng aling-aling. Iya. Bang Ciko, ini Pak Purbaya bilang, jangan menunggu sampai akhir tahun. Karena kita baca juga pernyataan asisten keuangan Sekda DKI Bu Suharini. Bilang bahwa memang itu tergantung pada pola belanja Pemda. Yang biasanya di akhir tahun. Betul. Tapi Pak Purbaya bilang, jangan nunggu akhir tahun, uang harus segera bergerak ke rakyat. Ini gimana Bang? Ya artinya itu arahan ya, apalagi itu dari seorang menteri dari pemerintah pusat yang tentunya kita samina watona aja. Karena Pak Pram ini kan selalu mengingatkan kita bahwa pemerintah daerah ini adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Dan ini ada undang-undangnya terkait itu. Jadi kita mau main-main politik nggak bisa lah ya. Semuanya harus prudence, compliance ya, karena itu juga karakter seorang Pramono Anung, orang yang memang tertib secara administrasi ya kan, tahu secara hierarki posisi-posisinya. Dan artinya bahkan Pak Pram ketika Pak Purbaya menyampaikan hal tersebut dana mengendap, beliau mengatakan bukan hanya 100% itu benar, 1000% ya. Nah tapi kembali lagi Bu Eli tadi, Suharini Eliawati, asisten keuangan dan perekonomian, menyampaikan bahwa memang ada pola belanja yang selama ini sudah menjadi budayanya, kultur polanya Pemprov DKI Jakarta ya, berperiode per periode di bawah kepemimpinan siapapun. Yang tentunya artinya apa-apa kata Pak Purbaya itu akan kita ikuti ke depannya. Ya, cuma yang sekarang ya tentunya ya udah kita ikuti dulu pola yang sekarang untuk akhir tahun ini, dan dana yang mengendap itu ya kita pastikan bukan sengaja diendapkan, namanya juga dana belum terpakai. Ya, dana belum terpakai, lelang belum dilaksanakan, artinya proyek-proyeknya juga belum selesai dilelang untuk kemudian menjadi proyek, kontraktor siapapun itu yang ditunjuk. Dan ke depan kalau memang rasa-rasanya lebih baik untuk dirubah polanya sehingga pembelanjaan itu bisa lebih cepat lagi, tentu akan lebih baik. Dan Pak Pram memang sejak beberapa bulan lalu dalam beberapa rapim paripurna yang kebetulan saya juga hadir di situ, mengingatkan para OPD untuk kemudian melakukan penyerapan anggarannya lebih cepat gitu ya. Tapi mungkin karena polanya dari tahun ke tahun udah sama, mereka masih mau menyesuaikan dulu ya kan. Artinya ini ada pemimpin baru di sini yang menginginkan pola itu diubah, dan ada juga arahan dari pemerintah pusat, ya kita akan ikuti. Tapi sebelum ada statement Pak Purbaya, sebelum rame-rame dana mengendap ini, sudah ada belum instruksi sebelum rame-rame ini, instruksi Pak Gub ke jajaran? Sangat untuk udah penyerapan ada. Anggaran yang lebih cepat. Sangat udah ada, bahkan dari 4 bulan lalu saya ingat di rapim paripurna gitu, karena di situ juga dipaparkan
presentasi setiap dinas ya, berapa persen yang sudah dibelanjakan, berapa persen yang sudah dieksekusi, yang sudah melakukan lelang dan lain-lain. Dan beliau mengingatkan bahwa dia menginginkan supaya disegerakan semuanya. Tapi ya itu tadi, mungkin karena ini udah menjadi pola yang tahunan sifatnya, jadi mereka juga masih menyesuaikan gimana nih caranya kalau buru-buru nih kayak gitu kan ya, karena biasanya memang dipersiapkan untuk kemudian baru bulan Oktober atau bahkan November ya, karena berpikir ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang dianggap bisa selesai dalam waktu 2-3 minggu kan gitu ya. Tapi ya saya rasa masukan yang bagus dari Pak Purbaya, yang ini mengkonfirmasi atau menegaskan bahwa apa-apa yang disampaikan Pak Pram sebelumnya kepada jajarannya itu tepat. Tapi kan ada efisiensi, kemudian pemotongan TKD, di mana banyak gubernur juga kepala daerah itu teriak, kenapa dipotong. Tapi melihat DKI masih ada mengendap 14T, dan ini kan udah bulan 10 akhir, 2 bulan lagi. Biasa kan kalau belanja di Pemprov itu bulan 11-12 itu udah freeze ya Bang ya, nggak ada belanja-belanja lagi. Tapi ya. bisa kita pastikan kok. Ini kan maksudnya Bang paradoks kan, di mana kepala daerah meminta tambahan anggaran, tapi sementara faktanya banyak dana mengendap di bank. Tapi Pak Pram nggak minta. Mungkin kena DKI gede banget. Ya? Enggak juga. Gini. Bukan cara pikirnya nggak begitu. Justru Pak Pramono itu cara pikirnya adalah dia mengetahui betul karena memang punya pengalaman di pemerintah pusat ya kan. Artinya dia tahu ketika pemerintah pusat mengambil keputusan seperti itu, artinya memang ada kesulitan yang memang harus solusinya adalah salah satunya untuk mengurangi tadi transfer ke daerah. Dan buat dia jangan dikasih beban lagi nih, ya kan? Udah pemerintah pusat yang sebenarnya adalah bagian kita juga sebagai pemerintah tuh sama sebenarnya sama-sama pemerintah. Udah mereka ada kesulitan, jangan kita kasih beban lagi dengan merongrong, ya kan? Artinya apa ya? Kita harus lebih kreatif aja, gitu. Nah, Jakarta memang diuntungkan ya mungkin dibandingkan daerah-daerah lain untuk bisa tadi melakukan creative financing. Creative financing ini kan salah satunya mengundang investor ya kan, mengajak stakeholder lain seperti badan-badan usaha untuk kemudian sama-sama dalam tanda kutip membangun Jakarta, mengoptimalisasi aset-aset yang dimiliki oleh DKI Jakarta misalnya ya kan. Kita kerjasamakan dan lain-lain. Nah, kita punya kelebihan di situ. Kenapa? Kita aset kita banyak, infrastruktur kita paling siap ya. Artinya Jakarta itu seksi lah bagi investor, nggak sulit-sulit amat kalau kita mengundang. Jadi kenapa Pak Pram tidak tadi meminta anggaran tambahan dan tidak protes sama sekali, bahkan ketika di hari para gubernur dan kepala daerah lain itu berkumpul, di hari yang sama Pak Purbaya justru datang ke kantornya Pak Pram, ya kan, dan mereka kemudian press conference berdua setelah pertemuan dan mengatakan Pak Pram menerima apa-apa yang menjadi keputusan, tapi juga Pak Pram juga mempresentasikan bahwa akan membangun gedung Bank DKI yang tentunya nanti dengan pembangunan gedung itu yang menggunakan tanah dari Kementerian Keuangan, pembangunan itu akan menyerap tenaga kerja baru dan lain-lain. Dan pada kesempatan yang sama Pak Pram juga akhirnya bilang, ya kan, ya kalau karena kita mau melakukan hal-hal seperti ini, ya kalau kita mau minta bukan uang dalam artian uang untuk sebagai transfer ke daerah, tapi uang yang disebar ke bank-bank himbara itu loh, yang 200 triliun itu, nah untuk sebagian dikasih ke Bank DKI. Dan Pak Purbaya setuju, karena memang ya kita kan harus mempresentasikan juga kemampuan kita tuh apa sih, ya kan? Daerah ini bisa melakukan apa sehingga bisa menyerap tenaga kerja. Karena permasalahan nasional itu kan kenapa bisa menjadi permasalahan nasional? Karena ada permasalahan-permasalahan di tingkat-tingkat daerah. Nah, salah satunya permasalahan nasional apa? Penyerapan tenaga kerja. Dan dengan pembangunan-pembangunan yang dipresentasikan oleh Pak Pram itu kan tentunya bisa melakukan penyerapan. Berarti dana mengendap itu memang dari tahun-tahun sebelumnya juga selalu begitu Bang? Selalu mengendap, tapi artinya di akhir tahun tentu dipakai. Ya, ujung-ujungnya silpanya 1 triliun, ya kan? Bukan berarti 14 itu nggak akan dipakai kan gitu. Selalu ada silpa. Nah, kembali lagi nih terkait dengan silpa, nanti kedepannya kan Jakarta juga akan
punya yang namanya Jakarta Collaboration Fund. Kalau Jakarta Collaboration Fund ini seperti apa ya istilahnya Indonesia Fund lah ya, untuk kemudian mengumpulkan dana investasi, ya kan, mengumpulkan dana untuk berinvestasi bahkan bisa di daerah-daerah lain yang hasilnya nanti keuntungannya bisa kembali ke Jakarta juga. Nah, modal awalnya memang diambil dari silpa-silpa anggaran itu. Jadi Mas Pram ini mempunyai prinsip tidak akan ada dana yang mubazir istilahnya. Even kalaupun ada silpa nanti yang bisa diperkirakan sekitar 1 atau sampai 2 triliun itu pasti akan digunakan. Dan kadang-kadang kita harus tahu juga kenapa sih dipertahankan ada silpa, ya kan, kenapa selalu harus ada silpa? Karena kalau nggak ada, nanti bulan Januari sama Februari nggak bisa gaji orang. Karena dana yang dari pusat belum turun. Karena kan dana APBD itu kan turunnya dari Kementerian Keuangan, yang tidak turun di 1 Januari juga. Benar. Maret April ya Bang? Iya, jadi kenapa memang itu loh, kadang-kadang kita harus mempelajari secara utuh. Berarti Purbaya ini nggak ngerti sebenarnya mekanisme belanja di daerah itu. Ngerti. Kalau menurut saya juga dia, menurut saya enggak. Poinnya Pak Purbaya sebenarnya sama dengan poinnya Pak Pram. Harusnya kita memang lebih cepat melakukan penyerapan. Dan kalau bicara soal keuangannya, oke, supaya nggak ada dana mengedap yang kemudian idle yang nggak jelas ya peruntukannya dan tentu bisa disalahgunakan misalnya. Atau yang kedua, selain itu juga berarti kan servis terhadap masyarakat juga banyak yang tertunda. Karena kan belanja-belanja pemerintah itu untuk pelayanan kepada masyarakat pasti ya. Makanya kita kan juga sering melihat kenapa ada tiba-tiba di bulan-bulan November dan Desember galiannya serentak begitu banyak kan gitu ya. Itu kan karena kenapa ya, kalau memang dilakukan penjadwalannya, schedulingnya lebih awal kan penyerapannya juga lebih cepat, artinya nggak akan terjadi hal-hal seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah menurut saya, karena akhirnya cara pandangnya Pak Purbaya dan Pak Pram itu sebenarnya sama, bahwa jangan sampai ada kelambatan dalam pelayanan terhadap masyarakat. Bang, gue udah jadi orang pemerintah nih. Jangan tembak-tembak dulu. Enggak, tapi itu benar kok. Itu benar. Suka tidak suka Bang, kita bicara Jakarta, bicara Indonesia. Dan uang yang mengendap boleh ngerokok ya? Boleh Bang. Uang yang mengendap di bank ini itu akan berdampak sebagai multiplier efek ke ekonomi warga bawah, Bang. Iya. Apa langkah taktis Pemprov, Bang? Setuju ya itu tadi. Angka taktisnya itu tadi. Kenapa kita harus melakukan penyerapan lebih cepat? Ya kan, proyek-proyek dilelang harus lebih cepat. Kenapa? Artinya kan dengan dilelangnya proyek-proyek lebih cepat, artinya penyerapan tenaga kerja yang bekerja di proyek-proyek pemerintah juga lebih berjalan lebih cepat kan. Nah ini juga, jadi sebenarnya secara keseluruhan itu tadi filosofi dari kedua pemimpin ini, Pak Menteri Purbaya maupun Pak Pramono Anung sebenarnya sejalan terkait itu. Karena Pak Pram, kalau saya tahu betul cara berpikir beliau, nomor 1 bukan soal keuangannya, nomor 1 soal pelayanan terhadap masyarakatnya gitu. Nah mungkin Pak Purbaya lebih ke arah keuangan dan lain-lain. Tapi ujung-ujungnya semuanya ketemu. Nah sebenarnya ya itu tadi. Kita sepakat, jadi memang ada hal-hal yang mesti diubah, pola-pola yang mesti diubah, dan ke depan insya Allah lah kita bisa ubah, dan mudah-mudahan daerah-daerah lain juga bisa mengikuti. Tapi gini ya, kami juga nggak mau mengatakan, oh kami keren sendiri, karena kami menerima keputusan pusat. Nggak juga, kalau kita pelajari juga daerah-daerah lain agak berat memang. Ya kan, kalau sampai dipotong tuh bisa jadi tinggal separohnya, ya kan? Dan kita tahu bahkan untuk membayar gaji pegawai aja susah, itu yang berat menurut saya, dan ya mungkin ke depan bisa lebih proporsional lah gitu ya ini kalau gini. Tapi intinya Jakarta siap dan optimis bisa tetap melayani warganya dengan TKD yang turun tadi, nggak ada masalah. Pemprov DKI ini wabil khusus di bawah kepemimpinan Pak Pram. Kalau kita lihat rekam jejak Pak Pram ini paripurna dalam jabatan publik. DPR pernah, eksekutif pernah, di partai sekjen. Apa terlalu detail mencatat-catat dia sehingga terlalu kaku dalam proses penyerapan ini, Bang? Nggak juga. Sebenarnya ini kan saling menyesuaikan juga, ya. Pemprov yang diisi oleh para
ASN dan PNS yang sudah puluhan tahun bekerja, ya kan, dengan pola-pola tertentu, ya, dengan seorang pemimpin yang baru masuk. Nah, ini kan Pak Pram ini belum setahun, baru 8 bulan, kira-kira kurang lebih 8 bulan lebih. Artinya ada penyesuaian-penyesuaian, dan apalagi setiap periode bahkan bisa 5 tahun sekali dan berapa tahun sekali, karena ada PJ gubernur kemarin kan, beberapa PJ, ada perubahan-perubahan dalam kepemimpinan yang punya karakter dan cara-caranya tersendiri. Jadi galak kan, nggak sih Bang? Pak Pram ke bawah itu galak nggak sih? Oh, sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Pak Pram itu bukan tipe pemimpin yang micromanage. Ya. Menurut saya pemimpin yang tepat adalah pemimpin yang tidak micromanage, ya. Pemimpin itu kan dia tahu ketika dia memilih anak buah atau dia mempunyai anak buah gitu. Dia kalau memang pemimpin yang dewasa cara kepemimpinannya dan cerdas, tentunya dia akan memaksimalkan kemampuan anak buahnya. Dan dia akan mengurangi peran bagi anak buah yang mempunyai kekurangan dalam bidang tertentu. Jadi, oh ini lebihnya nih apa nih? Oh ya udah gue suruh itu aja. Dia kurang di situ, ya udah gue nggak suruh dia itu. Nah gitu ya. Tapi dia tipe yang tidak detail. Dan menurut saya itu tepat, karena kan dia memimpin orang-orang yang punya pengalamannya juga nggak main-main, semuanya ya. Baik itu di jajaran OPD maupun tim internalnya beliau gitu. Itu orang-orang yang pasti dia pelajari dulu CV-nya, ya kan, rekam jejaknya dan segala macamnya, background check dan lain-lain. Artinya kalau jangan sampai dia udah ngangkat orang terus dianya juga harus repot, ya kan. Kenapa? Jadi dia sangat seperti itu, dan beliau juga bukan tipe yang memaksa orang untuk lembur, tapi startnya early gitu, startnya pagi ya, dan tidak pernah terlambat. Nah ini yang orang mungkin nggak tahu ya, bahwa Pak Pram itu bukan hanya tidak pernah terlambat, bahkan sering 10-15 menit lebih awal daripada jadwal. Disiplin berarti Bang. Oh, double disiplin. Jadi sekarang that's itu leader. Iya, itu double. Jadi beberapa kali juga saya melihat kan ada jadwal-jadwal buat kami untuk mendampingi beliau gitu misalnya ya. Jam 7 ya. Di kantor Wali Kota Jakarta Timur misalnya kemarin. Saya datang jam 7:07, acaranya udah mulai. Sampai kita bingung sendiri nih, ini gue yang salah apa? Ya kan, terus kita cek lagi, enggak bener kok jam segitu, karena dia udah datang. Dan itu bukan hanya sekali terjadi, dan itu sering banget terjadi. Dan buat saya itu bagus banget, di Indonesia ini budaya seperti itu hampir nggak pernah ada. Saya belum pernah ketemu pimpinan seperti itu atau orang biasa seperti itu. Adalah saya pernah berinteraksi dengan satu orang aja dalam hidup saya yang udah 52 tahun, ada satu Pak Pram dan ada satu orang lagi lah yang seperti itu. Tapi di luar itu nggak ada, semuanya pasti telat, Bos, iya kan? Gua aja datang ke sini telat kan, 15 menit. Kenapa Bang aku tanya tadi galak nggak sih ke bawah? Karena bicara DKI dengan anggaran yang jumbo seperti itu, teori dasar tend to corrupt. Nah, satker ini kan harus dikawal betul. Dan potensi penyelewengan, bukan kita buka Google aja, ada juga barang di Kuningan Pemprov nih kan. Jadi gini, gimana Bang? Sebenarnya kan orang nggak perlu galak ya, orang untuk bisa disegani ya kan, dihormati, itu menurut saya banyak belajar dari beliau bahwa tidak perlu galak, tidak perlu micromanage sebagai pemimpin, tapi perlu making sure bahwa anak buah kita tahu bahwa dia tahu segala macam gerak-gerik kita. Nah, Pak Pram itu begitu, kira-kira. Sejak awal dia sudah memastikan bahwa jajarannya paham siapa dia. Ya, dia adalah orang yang lama berada di Seskap, punya pergaulan yang luas, ya kan, punya akses ke segala macam institusi yang bisa memeriksa kesalahan orang dan termasuk prestasi orang, ya kan. Jadi, dan beliau lama, hampir 10 tahun ya di Seskap itu kan sebagai ketua tim penilai akhir, mana itu yang mengajukan nama-nama orang untuk mendapatkan jabatan gitu misalnya. Artinya kan background check orang itu dia juga sangat paham gitu, dan semuanya sadar soal itu, semuanya tahu soal itu, dan saya rasa semua sangat berhati-hati untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Memang terlalu pagi ya Bang, karena baru juga kemarin pilkada. Tapi kalau kita merujuk ke survei Kompas, 100 hari Pramdul, itu ada 65%-an masyarakat yang puas. Tetapi 27%-an merasa tidak puas juga, Bang.
Jadi gini, kalau mau melihat tingkat kepuasan publik itu, saya ngerti lah arahnya. Jangan membandingkan dengan kepala daerah lain di era yang sama. Harus membandingkan dengan kepala daerah di daerah yang sama di era yang sebelumnya. Oke. Kalau kita mau melihat tingkat kepuasan publik terhadap Anies maupun Ahok yang selama ini dibilang tinggi, nggak pernah di atas 70%. Kenapa Bang nggak sebut Jokowi? 8%. Jokowi Sama-sama juga segitu juga. Segitu juga. Nah, karena jangan karena sekarang ada yang tiba-tiba 90%, jadi dianggap 65% itu rendah, jangan. Benar. Jadi itu yang membuat kita juga menganggap ini udah alhamdulillah gitu kan, naik terus. Jadi di atas 60% itu kepuasan publik terhadap pemimpin itu dianggap positif dan normal. Di seluruh dunia, belahan dunia manapun. Obama itu kepuasan publiknya nggak pernah 80%. Jadi kepuasan publik 80% itu cukup aneh. 80% ke atas, benar. Jadi yang normal dianggap tinggi itu 60-70% gitu. Jadi buat kami sebenarnya itu wajar karena kita tahu tadi setiap pemimpin itu pasti ada prioritasnya. Siapa sih yang diprioritaskan? Tergantung ideologinya. Nah, seorang Pramono Anung itu memprioritaskan membangun Jakarta dari bawah. Artinya apa? Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuat masyarakat yang masih tertinggal dalam tanda kutip untuk kemudian bisa setara. Masyarakat yang masih kurang beruntung untuk bisa melampaui garis ketidakberuntungannya. Artinya melalui apa? Pendidikan, KJP dan lain-lain. Jadi kalau dibilang 27% belum puas gitu ya. Ya kita tahu Jakarta ini kan selalu macet. Jakarta nggak mungkin ada pemerintah yang bisa dapat 90% lah ya kan, karena semua orang menggunakan jalan. Tapi macetnya kan udah puluhan tahun lalu. Anggap itu udah 15% sendiri tuh minusnya. Sama banjir loh. Beda sama daerah lain. Jadi sulit untuk kita kalau mau benchmarking atau membandingkan, nggak bisa membandingkan kepala daerah di daerah lain dengan kepala daerah di daerah lain. Karena satu, tingkat pendidikan masyarakatnya berbeda. Infrastrukturnya berbeda, permasalahan-permasalahannya berbeda. Ya, kalau kita bicara soal ada daerah yang nggak pernah banjir, ada daerah yang selalu banjir. Nah, Jakarta ini kan selalu banjir, selalu banjir, selalu macet. Nah, ini pasti orang-orang yang tinggal di daerah yang banjir dan macet, mau siapapun jadi jadi gubernurnya udah nggak puas. Itu udah 20% sendiri tuh kira-kira. Jadi buat kita, tapi bukan berarti terus kita merasa ya udah cukup 64, enggak juga. Artinya, wah baru berapa bulan aja udah 65%. Ya, artinya bisa nih kita bisa lebih baik lagi nih gitu. Nah ini apa sih? Nah kembali lagi kalau kita mau membaca survei kan kita lihat ketidakpuasan itu di bagian mana. Ya nggak bisa juga cuma kepuasan lalu udah cukup gitu. Tapi kan harus membaca secara detail, ya kan? Apakah program pendidikan untuk masyarakat bawahnya puas nggak? Oh masih puas, oke. Itu masih oke kita pertahankan atau perlu kita tambahkan. Tapi kalau terkait banjir dan macet, nah ini memang masalah klasik yang bukan tidak bisa diurai atau diselesaikan ya. Kalau diselesaikan 100% rasanya susah. Karena Jakarta posisinya juga kalau kita bicara banjir di bawah permukaan laut gitu ya, bukan kota yang, dan ini nggak. Yang bisa adalah diminimalisir di tempat-tempat yang seharusnya dulunya pernah nggak banjir kemudian sekarang banjir, ya harus nggak banjir lagi kan gitu ya. Tapi kalau yang udah biasa banjir ya kalau gitu apa artinya? Masyarakatnya mesti direlokasi mungkin untuk tinggal di daerah yang dataran lebih tinggi. Terus sekarang di era seperti ini di mana kepadatan penduduk ini nggak bisa berkurang lagi, kita harus membangun hunian-hunian vertikal, masyarakat dipindah ke hunian vertikal. Nah ini kan mengubah kultur juga, mengubah budaya yang nggak mudah juga ya. Walaupun sekarang kalau berkunjung ke rusun-rusun yang baru dibangun, saya aja amazed. Saya lihat di rusun Jagakarsa misalnya di Jalan Taman Marga Satwa itu bagus banget gitu ya, 2 bedroom, ya dapat segala macam lah ya. Ada tempat cucinya, ruang cuci, kamar mandi dan lain-lain, ada fasilitasnya, ada tempat bermain anak, ada library, bahkan kalau apartemen swasta aja nggak ada library gitu ya, ada rumah duka, nggak semua apartemen ada rumah dukanya, ya kan? Nah itu bisa disewa dengan harga yang 2 bedroom itu hanya 700.000 sampai 1,5 juta, tergantung penghasilan keluarga yang menyewa, kan gitu. Nah itu pun masih ada juga orang nggak mau, masih bermilih tinggal di bantaran kali yang sesungguhnya bukan gratis juga. Dia bayarlah pada oknum segituan juga.
gitu. Dan harus buang airnya di kali lagi gitu, bukan ya. Ini yang kadang-kadang satu hal yang memang harapan kita kan membangun Jakarta ini nggak bisa cuma Pemprovnya, nggak bisa cuma gubernurnya, tapi juga harus ada partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat salah satunya apa? Ya itu mau mengubah gaya hidup. Untuk kalau nggak berpikir untuk dirinya, berpikirlah untuk anak-anaknya, ya kan? Masa anak gua harus tinggal di pinggir kali terus sih, harus buang air jongkok di pinggir kali terus, ya kan? Padahal ada opsi dengan angka pembayaran yang sama bulanannya, ya mungkin lebih sedikit lah ya, tapi kehidupannya lebih baik. Bang, soal transportasi publik, Bang, aku yakin Pak Gub punya blueprint atau master plan yang bagus. Karena ini masih setahunan, ya oke lah. Tapi Bang, memang kayaknya Jakarta perlu totally berubah, Bang. Itu Transjakarta, Bang. Kalau udah masuk dini hari, di pinggir-pinggir jalan tuh, Bang. Ya, di coba kota-kota satelit. Kalau menurut aku ada satu pool gitu loh, Bang. Di pinggir jalan. Kalau udah dini hari parkirnya tuh berantakan. Di satu pool. Di mana? Daerah mana nih? Di banyak, Bang. Di barat, tempatku di Ciputat itu di pinggir jalan, makan satu jalan jadi macet banget itu. Jadi ada 10 kadang baris ke belakang. Nah, ini yang di pool satu pool rapih gitu, Bang. Pagi jalan tertib. Saya setuju. Justru apa sih, Bang, pikiran Pak Gub tentang transportasi massal ini? Jangan bawa mobil semua kita, Bang. Setuju. Transportasi massal itu kan suatu keniscayaan kalau kita mau menyebut kita sebagai kota global ya. Jadi semakin sedikit pengguna transportasi pribadi atau kendaraan pribadi itu justru semakin sukses. Artinya sebuah kota atau sebuah pemerintahan di kota tersebut. Nah, Mas Pram ini kan justru selama dia memimpin, kalau kita bicara Transjakarta sudah menambah rute. Bahkan kita tahu bahwa penyumbang kemacetan di DKI Jakarta ini kan sebenarnya kalau mau jujur bukan menyalahkan saudara-saudara kita yang dari Bekasi, dari Bogor, dari Tangerang, dari Tangsel, tapi ya kita tahu lah kira-kira begitu ya, karena penduduk Jakarta itu kalau siang hari, pagi sampai malam hari itu jumlahnya 13 jutaan, tapi kalau udah malam sampai dini hari itu cuma 8 juta. Artinya ada pengunjung baru di jam kerja, jam sekolah dan lain-lain yang berkomut ya menggunakan transportasi pribadi. Nah, ini yang menjadi concern sehingga dibangunlah Bogor Cawang ya kan, rute ya kan, Peak 2, kemudian dari Tangerang, dari Tangsel dan lain-lain. Nah, tapi ini kan nggak hanya harus berhenti, nggak bisa cuma berhenti di situ. Ke depan memang nanti kalau sudah penambahan rute itu semakin masif, termasuk juga pembangunan MRT yang mudah-mudahan bisa nggak lagi cuma berhenti sampai di mana Lebak Bulus, bisa lebih jauh lagi. Nanti Jakarta akan menaikkan tarif parkir yang sekarang masih dikaji terus ya. Supaya apa? Nah, supaya orang males bawa mobil dan parkir. Nah, karena parkirnya mahal. Nah, kemudian selain itu juga menunggu arahan dari pemerintah pusat dan tentu regulasi dari pemerintah pusat, IRP tadi pengen diterapkan. Tapi IRP ini nggak bisa cuma regulasi dari pemerintah daerah. Nah, ini yang ke depan akan digalakkan. Tapi tadi itu masukan bagus banget. Iya, kalau parkir pinggir jalan nanti. Curhat tuh, Bang. Bisa sampein deh ke TJ, tapi harus bilang nanti WA aja. Terus kalau perlu kasih lihat foto, biasanya lebih cepat. Dia tonton aja tayangan ini, Bang. Kita penduduk yang itu, Bang, yang siang bikin padat Jakarta. Iya kan. Kita juga memotret, Bang, Torpedo. Hampir setiap survei di berbagai lembaga survei, Mas Pram ini masuk top 5 atau enggak top 10 lah minimal. Sebagai kandidat capres dengan elektabilitas paling kuat. Ini, dan kita tahu juga Gubernur Jakarta itu pasti parameternya ke sana tuh. Ya, trennya begitu. Iya. Gimana, Bang? Ada nggak? Tapi kan lebih keren kalau nggak ngikutin tren, asik. Ada. Jadi gini, kalau Pak Pram yang saya kenal sebagai pimpinan, beliau sampai hari ini selalu menegaskan bahwa ini adalah akhir dari perjalanan politik beliau, bahwa di 5 tahun ini dia ingin menuntaskan sebagai gubernur, dan yang dia kemarin sudah menyampaikan tidak akan maju lagi untuk periode kedua. Nah, untuk
posisi-posisi politik yang lain ya kita tunggu aja. Tetapi kalau dilihat dari statement-statement beliau selama ini dari mulai masa kampanye bahkan sekarang, sepertinya beliau ini merindukan untuk bisa spending more time dengan istri dan anak-anaknya yang sebenarnya udah besar juga dan cucu-cucu lah kira-kira begitu. Kalau udah perintah ibu, Bang? Nggak, ya kan kita jangan nggak usah berandai-andai kalau belum. Semuanya bilang gitu Bang, pengen pensiun kan. Gitu. Tapi Bang, kita juga melihat antitesis Bang. Hampir rata-rata gubernur DKI Jakarta itu selalu punya kontroversial. Mulai dari Pak Ali Sadikin, Pak Jokowi itu mungkin tidak secara ucapan, tapi dia belusukannya bikin kaget-kaget. Sampai gegorong-gorong malah. Kontroversialnya belakangan ya. Lalu ada Pak Ahok di situ, Pak Anies. Nah, Pak Pram ini termasuk gubernur paling wise ya. Kita lihat. Ini kan karakter baru Bang dan banyak disukai. Bahkan aku boleh ini dan kita di lapangan juga liputan zero enemy. Betul. Ya. Ini kan modal bagus ini Bang. Modal bagus ini Bang. Hah? Ngomong sendirilah sama orangnya. Jadi ya intinya itulah. Artinya Pak Pram ini gini, tipe orang yang dia fokus untuk 100% fokus kepada pekerjaan yang sekarang dia sedang jalani. Gitu. Jadi saya sendiri sebagai anak buah ya yang juga baru. Saya kenal Pak Pram udah cukup lama dari tahun awal-awal tahun 2000-an bahkan gitu ya. Terus kemudian tapi kan baru bekerja di bawah dia artinya secara intens berkomunikasi, dekat secara fisik gitu ya untuk bisa melihat dari secara langsung cara kerja beliau itu kan baru. Dan lama-lama kita bisa mengetahui karakter orang. Nah, karakternya menurut saya adalah orang yang serius dalam menjalankan pekerjaannya hari ini. Jadi dia berpikir dari hari ke hari untuk menjadi excellent dalam posisinya sekarang. Dan saya rasa ya itu nanti berbuah apa ya kita lihat nanti gitu. Dan dia juga cara berpikirnya begitu. Lebih ke ya saya sekarang gubernur, saya harus excel as a governor gitu. Saya nggak boleh setengah-setengah, saya harus bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di bawah di masyarakat dan saya nggak mau distract terganggu dengan tadi suara-suara bising yang bicara soal hal-hal yang belum datang ya kan seperti 2029 dan lain-lain dan dia hanya fokus ke situ termasuk juga dia juga nggak mau terdistract dengan keinginan-keinginan untuk menjadi populer dan lain-lain lebih ke masyarakat ada masalah apa penerima KJP ini mestinya ditambah oke saya tambah ada masyarakat yang nggak ijazahnya nggak bisa ditebus karena keterbatasan biaya. Oke, kita kerjasama sama BASIS, sama Basnas, ya kan? Jadi itu jadi lebih konkret untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, masalah nanti karena prestasi kemudian ada jalan-jalan lain ya kita lihat nanti. Dan dia tipenya juga mungkin seperti itu. Saya nggak bisa tahu langsung ya, maksudnya tahu secara 100% meyakini gitu kan mesti tanya orangnya langsung. Karena kan ada kejenuhan juga nih kita. Banyak trauma kan memilih pemimpin yang populis itu. Sementara Pak Pram ini kan antitesis dari itu. Jangan sampai masyarakat emang suka dengan Mas Pram dengan yang wise-wise, kalem-kalem. Pengenalan no comment. Penutup nih Bang, sebelum ku akhiri Bang. Sepengenalan Abang dengan Pak Gub, seberapa konsisten seorang Pramono? Waduh, saya belum pernah ketemu tokoh politik sekonsisten dia ya dan dari ucapan dan perbuatan juga ya dan ini suatu hal yang semua orang pasti punya kelebihan dan kekurangan kita harus kekurangannya apa Bang? Coba sebutin. Nggak ada lah. Nggak mungkin lah. Tapi artinya gini, kalau pertanyaan aja kita kembali ke pertanyaan. Pertanyaannya soal konsistensi. Soal konsistensi itu udah pasti. Dan ini kan nggak bisa juga Anda berpegang pada kata-kata saya menjawab. Kan bisa dilihat dari tadi. Di awal kan mengatakan udah pernah jadi wakil ketua DPR, sekretaris presiden, kemudian sekretaris kabinet, ya sekretaris presiden Megawati waktu itu, sekretaris kabinet, dan kemudian maju pilgub dan lain terus mendapatkan tadi predikat sebagai seorang yang zero enemy. Nah ini kan
track record dan rekam jejak yang pastinya karena konsistensi tadi, karena jujur ya, karena minim dari gosip-gosip yang terkait dengan korupsi ya kan, atau hal-hal lain gitu ya, kehidupan keluarganya baik gitu ya kan. Nggak bisa lah orang 25 tahun nutup-nutupin dosa ya kan, ya kecuali kalau 5 tahun masih bisa lah gitu ya. Tapi kalau 25 tahun itu artinya kita harus akui bahwa ya sepertinya emang orangnya seperti itu apa adanya gitu. Ya, aku ini terakhir Bang, penasaran. Terus Ya. Mas Pram ini kan 10 tahun nih di kabinet Pak Jokowi Bang. Iya. Kemudian setelah pecah kongsi atau kapal itu karam. Iya. Ada nggak sih Bang komunikasi dengan Pak Jokowi, Mas Pram? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Saya nggak tahu. Sepengetahuan Abang ketika misalnya ke Jakarta ada Saya pertemuan nggak tahu. setengah kamar. Enggak ada. Nggak. Saya nggak tahu. Udah itu aja sih. Aku penasaran aja Bang. Tapi kan Mas Kaisang pernah datang bersama PSI ke kantor. Itu kan dipublikasiin. Iya. Yang tidak terpublish Bang. Saya nggak tahu. politisi, kalau dia berkata tidak tahu, it means yes, it means no. Maybe yes, maybe no. Hanya Berapa persen yes, berapa persen no tadi. hanya Bang Ciko dan Tuan yang tahu. Guys-guysku, singkat, padat, tapi kita makasih ke Bang Ciko sudah Aku mau yang thank you. ke Torpedo, Bang. Thank you. Ini masih teri Torpedo ini. Ikan kembung pun belum, apalagi hiu. Tapi Bang Ciko mau datang, Bang. Makasih Bang. Makasih Bang, kita sangat Thank you. apresiasi Bang. Aku mau tutup begini. Apapun yang diucapkan Bang Ciko tadi, waktulah yang akan menjawab. Ya. Dalam politik Indonesia, dari gelas ke bibir pun itu bisa berubah. Asik. Yang sudah tertelan pun kadang termuntahkan. Itulah menariknya politik Indonesia. Kita tunggu apa yang akan terjadi di DKI, wabil khusus ke Pak Gub. Kita ketemu di Torpedo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.